Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya ya, amin. Oke, pada video kali ini saya mau berbagi rutinitas keseharian saya saat pagi hari ya teman-teman. Nah ini saya tuh biasanya mengawali pagi hari dengan minum air putih 1 gelas. Karena ini menurut saya tuh bisa membantu banget kepala jadi nggak pusing, jadi nggak males saat mau mengerjakan apapun di pagi hari ya. Kemudian ini saya mau lanjut masak nasi ya, agar nanti saat kita bikin lauk pauk bisa lebih tenang, nasinya udah ada, tinggal makan. Dan sebelumnya ini saya mau membersihkan magicom saya, karena magicomnya ini tuh nggak ada tempat pembuangan air, jadi yang bagian uapnya ini bisa dilepas ya, bisa dibersihkan agar air-air yang masih tersisa di dalamnya bisa kita keringkan terlebih dahulu. Dan saya membersihkan berasnya tidak langsung di panci magicom ya teman-teman, agar panci magicomnya tuh bisa sedikit lebih awet, tidak terlalu banyak goresan dari beras atau goresan apapun itu. Nah caranya seperti ini ya, dengan wadah lain kita cuci di tempat sendiri, baru nanti kalau udah bersih kita masukkan di tempat magicomnya atau di wadah magicomnya seperti ini. Di sini saya tadi tuh masak beras 3 gelas ya, yang bawaan dari magicomnya. Nah gelas ini, dan untuk pengukuran airnya saya masih menggunakan gelas ya, agar lebih aman. 3 gelas saya kasih air 4 gelas ya teman-teman. Kalau teman-teman bagaimana, apakah bisa langsung menggunakan ilmu kira-kira atau metode jari? Kalau saya tuh kadang bisa kadang tidak ya, sehingga biar lebih enak, lebih yakin, lebih pasti, saya lebih suka menggunakan takaran air dari gelas takar si magicomnya. Terus jangan lupa dicetekin ya tombol cooknya, karena kapan hari itu saya pernah kelupaan begitu buka magicom masih jadi beras. Oke, selanjutnya ini saya mau review ya teman-teman. Saya ada barang baru yang lumayan murah. Ini tuh dimulai dari 18 ribuan. Sudah dapat lampu secanggih ini. Jadi ini lampu sensor gerak. Kalau kita datang atau ada pergerakan sedikit, dia tuh akan langsung nyala seperti ini. Dan nantinya kalau kita tinggalkan atau tidak ada orang atau tidak ada gerakan, akan mati sendiri seperti ini ya. Masya Allah, ini harganya lumayan murah tapi bisa membantu ya saat di dapur kita ada bagian atau ada sudut yang gelap, bisa dikasih lampu sensor ini. Selanjutnya ini saya mau ambil stok di freezer ya teman-teman. Kebetulan kemarin tuh saya lupa naruh di kulkas yang bagian bawah, jadi ini saya mau langsung masak dalam keadaan beku ya, karena saya mau bikin soto ayam. Nah caranya, kalau misal kita mau masak daging masih dalam keadaan beku, kita bisa manasin terlebih dahulu airnya teman-teman. Ini tadi saya pakai air keran, tapi keran saya sudah menggunakan air PDAM ya, jadi insya Allah bisa lebih bersih. Kalau sudah mendidih, langsung kita masukkan si ayam yang masih membeku tadi, kemudian kita tunggu sampai mendidih, sampai ada butiran-butiran yang putih-putih kotor-kotor gitu kan teman-teman, lalu kita buang airnya. Jangan lupa saat membuang air, keran airnya harus dalam keadaan nyala seperti ini ya, harus ada air yang mengalir agar keran kita atau saluran keran kita itu aman, tetap awet ya. Kemudian setelah jam 5-an pagi ini saya mau ngecek ya teman-teman, saya pengen lihat udara subuh hari di rumah. Jarang banget ya saya subuh-subuh keluar seperti ini teman-teman, dan ini masih sepi banget, masih gelap banget. Kemudian lanjut saya mau bikin bumbu untuk merebus ayamnya terlebih dahulu ya. Jadi ini nanti saya mau bikin bumbu 2 kali. Yang pertama bumbu untuk merebus ayam agar ayamnya bisa gurih. Kemudian setelah ayamnya mateng, nanti saya mau bikin bumbu lagi untuk bumbu kuah sotonya ya teman-teman.
Jadi ini tuh nanti kira-kira saya mau bikin soto khas Kudus ya teman-teman. Jadi kalau misal ada yang berbeda dari biasanya, bisa di komen di bawah ya. Ini tuh biasa dimasak oleh ibu saya, kakak saya di kampung. Jadi katanya bumbunya pakai ini, hampir sama kayak bumbu opor, cuman bedanya kalau di opor tuh dikasih santan. Nah kalau ini enggak. Jadi ya udah saya pakai bumbu ini ya teman-teman. Dan ini saya mau bikin bumbu untuk ayam yang terlebih dahulu ya teman-teman. Dan saya menggunakan bahan-bahan ketumbar, bawang putih, kunyit, sama garam aja. Kita haluskan, kita ulek-ulek seperti ini. Kalau sudah, baru nanti kita campurkan dengan ayam yang sudah kita rebus tadi ya sebelumnya. Dan fungsi merebus ayam tadi tuh sebenarnya untuk membersihkan ayam ya, dan untuk mempercepat si ayam agar mencair, agar melunak, atau agar proses pembekuannya tadi bisa kita cairkan ya dengan mudah. Kemudian ini seperti biasa, sayang banget kalau bumbu yang ada di cobek tuh terbuang sia-sia. Jadi saya kasih air terlebih dahulu, baru ini kita tambahkan air lagi di pancinya langsung dikira-kira ya. Nah ini saya kasih tambahan serai sama daun jeruk ya teman-teman, karena kebetulan stok daun salaminya saya habis, jadi ini cuman menggunakan tambahan daun jeruk sama serai. Baru kita nyalakan airnya, dan ini bisa kita cek ya, kalau sudah mendidih bisa kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Ini tuh kunyitnya kebetulan baru bagus banget, jadi warnanya cantik seperti ini ya. Nah ini sudah matang ya untuk ayamnya. Kemudian ini saya mau nata-nata peralatan untuk menggoreng-goreng, dan sekalian saya mau bikin bumbu lagi untuk bumbu soto ayamnya atau kuah sotonya ya. Di sini saya menggunakan bahan-bahan bawang merah, terus ada bawang putih, ada kemiri, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, dan ada daun jeruk ya. Kalau bumbu soto tuh di Kudus kebanyakan menggunakan daun jeruk yang lebih banyak ya. Terus ini ada biji ketumbar dan biji merica. Ini nanti mau saya haluskan terlebih dahulu, baru nanti kalau udah halus saya campur dengan bahan-bahan lainnya untuk diulek bareng-bareng ya. Kemudian ini saya mau meniris-niris bawang putih untuk bumbu taburannya, karena kalau di Kudus taburan soto itu cuma menggunakan bawang putih ya teman-teman, dan seledri. Kalau teman-teman atau di tempat teman-teman bagaimana? Boleh di-share di kolom komentar ya. Nah ini bumbunya udah halus. Selanjut ini harusnya tuh saya menumis si bumbu-bumbu atau bawang putih terlebih dahulu ya, cuman saya baru keinget setelah saya goreng ayam. Jadi ini saya manasin minyak untuk goreng ayam terlebih dahulu, baru nanti kalau sudah matang ayamnya saya goreng-goreng si bumbu-bumbunya ya. Dan ini ayamnya tuh saya beli setengah ekor, harganya 20.000 ya di Bekasi. Dan ini untuk satu kali makan. Terus untuk ayamnya tidak saya subir-subir ya teman-teman, jadi masih dalam keadaan utuh, biar nanti bisa ambil sesukanya mau yang bagian apa. Nah ini jangan lupa nasinya diaduk-aduk agar nanti hasilnya bisa cantik, bisa enak, bisa pulen ya teman-teman. Dan ini saya mau nyiapin sarapan untuk anak saya terlebih dahulu ya, karena kebetulan pagi hari ini tuh masuk sekolahnya jam 7, sehingga sebelum jam 7 harus sudah berangkat. Dan ini harus sarapan terlebih dahulu, meskipun nanti ada kegiatan dan udah dikasih makan, cuman saya tuh nggak tenang ya kalau berangkat sekolah atau pergi kemana-mana belum makan apapun, sehingga saya mewajibkan anak dan suami tiap keluar rumah itu minimal harus ada yang sudah dimakan sedikit, meskipun sedikit ya. Nah ini ayamnya sudah jadi ya teman-teman, sudah kering, sudah bagus, sudah matang. Nanti tinggal kita sajikan di tempat seperti ini ya. Terus lanjut ini saya mau goreng bawang putihnya terlebih dahulu untuk taburan kuah ya teman-teman. Ini tadi saya menggunakan 3 biji bawang putih,
Dan untuk penggorengannya masih putih-putih seperti ini ya. Nanti dia saat udah diangkat nanti tuh akan matang, akan warnanya akan berubah sendiri. Jadi saat masih di penggorengan jangan sampai kecoklatan ya, agar tidak gosong nantinya. Nah, ini minyaknya saya kurangin, mau saya buat untuk goreng bumbu halusnya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi menurut saya soto ayam kudus itu lumayan simple dan rasanya tuh enak banget, tidak ada tambahan santannya ya. Jadi nanti kuahnya tuh dia encer tapi ada aroma yang sangat enak banget gitu ya teman-teman. Beda sama kuah soto di Betawi atau di Bekasi sini ya. Nah, ini kita masukkan di panci yang tadinya sudah saya tambahin air ya. Boleh ditambahin penyedap, bisa kaldu ayam atau MSG, kaldu jamur, bebas ya teman-teman. Sebenarnya semua penyedap itu bagus, baik, asalkan tidak berlebihan ya. Dan ini saya merebus air sedikit untuk saya gunakan merebus, nggak merebus ya, tapi kayak mematangkan toge. Jadi ini kalau sudah mendidih saya matikan dan saya baru masukkan togenya seperti ini. Ini namanya apa ya teman-teman? Nah, lalu langsung kita angkat dan kita tiriskan di wadah kosong seperti ini ya. Nah, ini saya tadi kelupaan mau kasih seledri dan bawang putihnya, saya langsung taburkan semuanya ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa mau masak, kadang kita harus nyuci-nyuci. Setelah masak kita harus nyuci-nyuci juga agar dapur kelihatan rapi, bersih. Dan setelah makan kita juga wajib banget cuci-cuci ya teman-teman. Nah, inilah tugas ibu rumah tangga yang mungkin ada sebagian orang meremehkan ya, cuman ibu rumah tangga begini begitu, tapi it's okay, kita yang menjalani ya teman-teman. Insya Allah berkah, ikhlas, dan akan mendatangkan pahala rezeki untuk keluarga kita ya, amin. Lanjut, setelah selesai masak, selesai beres-beres, cuci-cuci, ini saya mau bikin jus alpukat, karena kebetulan di pasar tuh baru banyak banget ya stok alpukat. Jadi kemarin saya beli alpukat dan saya gunakan satu buah ini bisa untuk 3 kali jus ya teman-teman. Nah, ini saya potong-potong terlebih dahulu, saya tambahin gula secukupnya. Kalau mau manis boleh dikasih yang lebih banyak, tergantung selera teman-teman ya. Dan ini saya menggunakan chopper dari Meko. Masya Allah, ini ada tempat khusus untuk ngejus ya teman-teman. Wadahnya tuh kecil dan nanti bisa sekalian untuk disimpan di kulkas dengan wadahnya ini langsung ya. Ini menurut saya sangat worth it ya teman-teman choppernya. Jadi tidak hanya ada tambahan untuk ngejus sendiri, nanti juga ada untuk bumbu kecil, dan penggunaannya cukup ditekan aja ke bawah, ada pilihan kecepatan 1 atau 2 ya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, ada tambahan tutupnya, jadi wadahnya ini bisa langsung kita gunakan untuk disimpan di kulkas langsung atau mau dibawa kemana-mana. Dan ini saya mau menyiapkan untuk pak suami ya. Ini saya taruh di mangkok tersendiri, saya pisahkan agar lebih cantik aja gitu ya teman-teman. Nah, kuahnya tuh jadi bening seperti ini ya teman-teman. Dia tuh enak banget menurut saya. Saya suka kuah soto dari Kudus ya. Rempah-rempahnya tuh kerasa banget meskipun tidak ada santannya. Ini saya tambahin cabai dan jeruk nipis ya untuk penyedapnya. Nah, nasi jangan lupa. Terus ada gelas dikasih es batu. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Alhamdulillah, semoga rutinitas pagi hari ini yang saya share bisa bermanfaat dan bisa bikin semangat kita semuanya ya. Makasih. Ini sudah jam 7 teman-teman, jam 7 pagi, waktunya kurang 5 menit ya. Jam 7 kurang 5 menit waktunya saya beres-beres untuk boscil dan antar boscil sekolah terlebih dahulu teman-teman. Ini udah selesai makan ya, tinggal minum aja.
Ini tasnya, peralatan sekolahnya. Karena ada kegiatan, jadi ada bawa snack juga. Di dalam tas tuh ada snacknya ya teman-teman. Saya kasih jajan-jajan gitu. Sama ganti baju juga, ada pakaian ganti di dalam tas, jadi lumayan berat. Ceritanya bawa minum juga dan gak mau dimasukin di tas, jadi maunya tuh ditaruh di leher. Ya udah, is okay, saatnya berangkat. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas, semoga selalu berkah dan terus semangat, dan simak terus video saya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.